Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua RW 06 Bapak Haji Bambang Sudibyo. Yang saya hormati pengurus RW 06 yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Acara Halal Bihalal RW 06 Bapak Haji Yasmin Hasbi. Yang saya hormati Ketua RT 01 sampai RT 08 beserta pengurusnya. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK RW 06 beserta pengurusnya. Dan yang saya hormati Bapak serta Ibu warga Komplek Depkes 02 Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmat-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Balai RW 06 ini dalam rangka acara rutin tahunan, yaitu Halal Bihalal RW 06 yang pada tahun ini mengusung tema bersatu dalam silaturahmi berkah sepanjang hari. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang sangat mencintai umatnya melebihi nabi-nabi yang lain mencintai umatnya. Kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin dan umatnya di akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau di dunia dan akhirat. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga Depkes 02 yang beragama Muslim atas partisipasinya dalam acara Halal Bihalal ini. Kami mohon keikhlasannya bahwasanya untuk acara hari ini memang akan dilaksanakan dengan acara agama Islam. Baik Bapak dan Ibu, sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh MC. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Afan Hamada dan saat ditilawah oleh Ananda Nasya Alia. Surah yang akan dibaca adalah surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 103 sampai 105. Acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Ketua RW 06 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Bambang Sudibyo. Acara keempat yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Zunil Rohim, sarjana agama MA, dengan tema Hidup Indah dengan Ukhuwah. Dan acara yang terakhir yaitu Halal Bihalal atau salam bersalaman yang nanti akan kami pandu untuk tata caranya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat acara pada pagi hari ini, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi acara pada hari ini dan memberikan kelancaran acara pada pagi hari ini. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang terhormat, juga kami aturkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ustadz Dr. Juni Rohim SAGMA. Jadi kita mendatangkan Ustadz dari luar kota, dari luar provinsi. Jadi mudah-mudahan nanti bisa didengarkan dan dimanfaatkan oleh kita. Pada kesempatan ini kita sampaikan bahwa kami pengurus RT bersama dengan panitia acara halal bihalal warga RT 06 ini telah menyusun acara silaturahmi
untuk menjalin keakraban dan juga untuk menjalin kebersamaan kita di dalam kita bersilaturahmi selama ini di komplek kita. Jadi marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Dan pada kesempatan ini juga kita marilah bersama-sama sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga pengikutnya sampai akhir zaman, termasuk sampai kita ini. Pada kesempatan ini kita mengadakan acara halal bihalal ini dengan tema yang telah tertera dalam backdrop itu ya, bersatu dalam silaturahmi berkah sepanjang hari. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga terima kasih atas kehadirannya semua pengurus RW, pengurus RT dan warganya, pengurus PKK dan jajarannya, dan juga kami terima kasih kehadirannya atas para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh senior maupun tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalam komplek Detes 2 RW 06 ini. Pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa penyelenggaraan acara ini kita adakan secara sederhana, jadi tidak di gedung tapi di balai RW yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini juga bahwa apa tujuan kita mengadakan halal bihalal atau silaturahmi ini. Halal bihalal silaturahmi ini kami bertujuan untuk menjalin keakraban di antara warga kita semua. Jadi mungkin di dalam warga kita ini ada yang tidak atau berbeda pendapat, ada yang mungkin dari tetangga sebelah saya nggak suka merasani, suka apa. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini semuanya itu lebur dan hilang semuanya, dan mudah-mudahan semua bisa menjalin keakraban kembali. Jadi sesuai dengan tema di Hari Raya Idul Fitri. Jadi kami mengucapkan juga selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Jadi artinya mohon maaf lahir batin semuanya ini, mudah-mudahan semua warga antara muslim maupun non-muslim maupun semuanya yang ada di komplek ini bisa bersama-sama silaturahmi, menjalin kebersamaan, sehingga nanti kita adakan acara salam-salaman itu dengan harapan kita semua memaafkan, bukan meminta maaf, tapi semua diharapkan memaafkan. Jadi ini sesuai dengan anjuran Ustadz yang di Masjid Al-Huda, bahwa kita dalam acara halal bihalal ini adalah memaafkan. Jadi kalau kita memaafkan berarti kita ini sudah mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada kesempatan ini kami sangat terima kasih sekali kepada panitia, terutama panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan baik, dan juga siang malam sudah memikirkannya, dan juga ibu-ibu PKK yang menyiapkan konsumsi, juga menyiapkan segalanya. Dan mudah-mudahan acara di pada siang hari ini bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita bersama-sama juga doakan kepada warga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan beliau
diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya. Dan juga kita doakan kepada warga kita yang sekarang sedang menderita sakit atau mungkin kurang sehat badannya, marilah kita doakan semoga beliau juga cepat diangkat penyakitnya dan disehatkan kembali sehingga bisa beraktivitas kembali bersama-sama kita. Pada kesempatan ini mungkin kami juga dari RW ini banyak dari pengurus melakukan kesalahan-kesalahan ataupun melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu warga sekalian. Ya mohon nanti Bapak Ibu sekalian mau memaafkannya juga. Jadi terutama kita ini banyak dikomplain dari RW maupun dari RT, jadi banyak permintaan warga yang bermacam-macam karena di komplek ini juga banyak hal-hal yang kita kurang berkenan, termasuk salah satunya banjir ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat banjirnya, dipindah ke tempat lain. Jadi masuk ke tempat lain, kalau dialirkan ke laut kan lebih baik gitu. Jadi jangan dialirkan ke rumah kita gitu. Juga jadi rasanya itu yang bisa sampaikan. Makanya marilah kita bacakan Al-Fatihah untuk warga kita yang sakit atau yang telah menderita kita. Al-Fatihah. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa menjadi acuan bagi kita untuk bersilaturahmi di dalam komplek atau di warga RW 06 ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Saya mulai pantun dulu biar kompak. Boleh berpantun? Boleh. Ke Bekasi bawa roti. Cakep. Bawa roti dimakan sendiri. Barang siapa menjawab salamku ini, mudah-mudahan bisa naik haji. Minta dipantunin dulu baru kenceng amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biasanya baginda Nabi salamnya 3 kali. Boleh tidak ngikutin Nabi? Mudah-mudahan Allah tambahkan keselamatan, keberkahan dan rahmatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bittihadi wa ta'awuni wa nahaa 'ani tafarruqi wa tanazu'i fi kitabil karim. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh dzul qalbir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin mukarramah, para alim ulama, para asatid asatidah, segenap tokoh masyarakat, Bapak RW kita, Bapak Haji Bambang Sudibyo beserta Ibu, kemudian Ketua Panitia
halal bihalal, Bapak Hasbi, Bapak Ibu, Bapak Ibu semua pengurus DKM, pengurus RW, pengurus RT, dan semua tamu undangan yang hadir yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghimpun kita di waktu duha ini. Tiada pertemuan tanpa izin Allah. Allah telah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga Allah pertemukan kita semua kelak dalam surganya nanti. Siapapun yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan Allah karuniakan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anak cucunya soleh dan solehah. Diberikan rezeki yang halal, luas dan barokah. Syukur-syukur bisa pergi haji ke Mekah Mukarramah. Pulang-pulang bisa beli sawah. Yang suaminya ganteng, pulang-pulang istrinya tambah solehah. Masih koma, tambah solehah. Suaminya tambah soleh. Amin ya robbal alamin. Masih koma diaminin aja. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, bahkan beliau merindukan kita umat akhir zaman. 13 hari sebelum beliau wafat, beliau mampir ke syuhada Uhud. Di perjalanan menangis, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima tabki? Kenapa anda menangis ya Rasulullah? Wa inni la astaqi ila ikhwani wa ahbabi. Aku benar-benar rindu sama saudaraku dan kekasihku. Awalaysa nahnu ikhwanukum ya Rasulullah? Kan kami juga saudaramu, wa ahbabukum dan kekasihmu. Kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabatku. Lantas siapa saudaramu, kekasihmu yang kau rindukan itu ya Rasul, yang kau menangis karena mereka? Ikhwani wa ahbabil ladina ya'isuna min ba'di hum la yarawni wa la yu'minuna bi. Saudaraku dan kekasihku itu mereka yang hidup sepeninggalku. Mereka tidak pernah melihat aku, dan mereka beriman kepadaku. Aku rindu kepada mereka dan mereka pun merindukan aku. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rindu tidak sama Nabi? Rindu atau rindu banget? Sampaikan salam rindu dengan salawat. Boleh salawat bareng-bareng? Mau lagu lama, lagu baru? Halo? Yang baru? Yang baru belum hafal. Lagu lama ya? Lagu lama aja. Saya mulai, nanti diikutin ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu ayo rajin ngaji, moga-moga bisa naik haji yang benar, haji mabrur. Tambah sabar dan tambah makmur. Ada yang subur, ada yang makmur. Tambah sabar dan tambah syukur. Memang kalau saya lihat ini wajahnya wajah orang yang makmur semua dan subur-subur semua gitu. Tambah sabar dan tambah syukur. Kata Nabi, al-imanu sinfani. Iman itu dua perkara, nisfun fi syukri, nisfun fi sabri. Separohnya pada kesyukuran, separohnya pada kesabaran. Ibu-ibu dijatah sebulan 10 juta, alhamdulillah. Sebulan 5 juta, sebulan 2 juta,
Sebulan 1 juta. Sebulan 500.000. Sudah sebulan nggak dikasih. Innalillah. Sebagian masih alhamdulillah. Kalau ada istri sebulan nggak dikasih suami masih alhamdulillah, itu istri solehah. Jangan dikubur sebelum meninggal. Jarang-jarang istri yang begitu tuh. Oh iya, itu istri solehah itu. Pun begitu para suami, kalau istrinya lagi taat ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau lagi cemberut ucapkan innalillah. Pak, ada nggak yang istrinya suka cemberut? Ada nggak? Kok yang jawab di sini? Ada nggak? Oh, ada, ngaku nih. Mohon maaf Bu, cemberut itu dosa nggak? Dosa nggak? Dosa. Nanti ada hitungannya, berapa banyak cemberutnya, berapa banyak senyumnya, ada hitungannya. Ini kan kelihatan cantik-cantik, kelihatan rapi-rapi, dan begini untuk suami atau untuk suami orang? Yang benar. Kalau di rumah suka dandan nggak? Biasanya ebreh-ebreh. Anjuran dandan buat suaminya, tampil indah buat suaminya. Tapi ibu-ibu di sini kan begini, menjaga Ustadz, kan mau ketemu orang lain untuk menjaga kehormatan suami. Betul? Ada aja alasannya. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semua. Amin ya robbal alamin. Tema kita, saya membuat tema, saya WA sama Budi. Di Budi ini adik saya, sama bapak sama ibu bukan beda. Saya kenalan dulu Pak Bu ya. Saya 11 bersaudara. Saya anak ke-7. Angka 7 itu angka keistimewaan saya. Saya lahir tahun 77. Anak ke-7. Anak saya 7. Istri saya 7. Bersaudara. Masih koma, 7 bersaudara. Kan sama anak Nabi juga 7. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Sama anak saya juga, 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah, Budi ini anak yang ke-8. Ada 11 bersaudara. Bapak saya itu kalau sudah SMA dilepas anak-anaknya. Nah, pas dilepas saya ke Jakarta, memang dari sana sudah pengen jadi marbot. Saya jadi marbot sambil kuliah di Sastra Arab UI. S1 tahun 2000 lulus, 2004 S2 lulus. Nah, S3-nya ini hadiah dari Allah. Udah 14 tahun nggak kuliah, ada yang nawarin pengusaha. Tahun 2001 kemarin lulus. Nah, jadi di situ semua kehidupan kita ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini itu membuat kita bersyukur. Dijadiin kita katakanlah hidupnya pas-pasan, itu kalau kita syukuri itu luar biasa. Ibu-ibu ini kalau disuruh milih suami yang berkelebihan harta atau yang pas-pasan, yang gantengnya berlebihan atau yang pas-pasan? Ibu kalau dikasih suami yang ganteng banget, hartanya melimpah, ibu bingung. Kemana-mana kan dicemburuin. Namanya suami ganteng, namanya hartanya berlimpah, godaan di mana-mana. Sementara wajah kita juga pas-pasan, kan godaannya besar. Sama ekonomi pas-pasan juga nikmat. Maka kalau seandainya kita dikasih suruh milih takdir-takdir, banyak takdir gitu, niscaya yang kita pilih adalah takdir yang Allah pilihkan. Kenapa? Karena kita tahu pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Betul kan? Betul? Pilihan Allah itu takdir yang terbaik. Kayak saya ini hari Jumat saya jatuh dari tangga, nggak sengaja ini, tiba-tiba dulah
kena tungkak, tapi kalau buat jalan itu sakit. Tapi hikmahnya saya bangun jam 3:30. Biasanya kan ya nggak sampai memaksa sama anak-anak itu. Karena saya begini, mau kuliah subuh, anak-anak ikut bangun, nganterin, nyupirin, nyiapin tasnya, nyiapin bajunya, istri juga bangun, nyiapin. Hikmahnya dengan kita cedera dikit itu ternyata anak-anak nyiapin sendalnya untuk lewat. Nah di situ ada hikmah di balik itu. Kalau kita lagi sehat, bangunin kadang-kadang susah. Lagi sakit, anak-anak jadi taat. Makanya kalau bapak-bapak sakit itu ada hikmahnya. Selama ini kerja keluar kota, sakit di rumah terus. Bu, halo. Kalau sakit kan di rumah terus. Jadi ibu ngerawat di sampingnya. Nah, mumpung belum sakit, kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Berikan pelayanan yang terbaik. Ada saat dimana ibu nyuapin suami, suami nyuapin istri. Halo? Kapan terakhir nyuapin bapaknya? Halo? Nggak pernah. Saya tanya ibu beli sono, Ustadz, suami saya masih sehat terus, ya nunggu stroke kan ya? Mau nyuapin suami kok nunggu stroke? Satu suap yang dimakan suami, satu suap yang dimakan istri itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bapak RW bilang penceramah kita dari jauh, bener, saya dari Sragen. Jauh-jauh dari Sragen pengen ceramah di Jati Bening, tapi saya tinggalnya di Ciledug. Kemarin ke Sragen pulang kampung, nah, pulang ke Tangerang. Sini dekat Bu, kalau perjalanan pagi itu 45 menit tol Bintaro, keluar tol sini dari dekat sini yang Jati Bening. Jadi keluar tol udah 4 menit ke sini, jadi aksesnya gampang. Tema kita siang hari ini bersatu dalam silaturahmi. Silaturahim, menyambung tali kasih sayang. Ayat yang sering dibaca dari Ali Imran, dan kalau kita lanjut yang 134-nya itu perintah untuk diantaranya menyambung silaturahim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Kayaknya kurang kompak ini. Ini karena khusyuk atau ngantuk ya? Kan perbedaannya tipis antara khusyuk dengan ngantuk. Saya ulangi nanti yang kompak ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Itu kan enak. Ayo bersegera. Sabiqu, cepat-cepatlah ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Tuhanmu. Apa hubungannya dengan silaturahim? Orang-orang yang menyambung tali silaturahim dalam hadis qudsi, ar-rahim ismun min ismi. Rahim adalah bagian daripada namaku. Man wasaluhu wasaltuhu. Siapa yang nyambung silaturahim, ku sambung tali kasih sayangku. Maka siapa yang nyambung silaturahim, datang untuk bertemu menyambung tali silaturahim, Allah sambung kasih sayangnya. Allah akan sayangi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Kan kita ini kan asalnya satu rahim. Ada yang protes, yang benar silaturahmi bukan silaturahim. Yang benar silaturahim bukan silaturahmi. Dibolak-balik. Yang benar mana sih yang sebenarnya? Silaturahim atau silaturahim atau silaturahmi? Halo? Tergantung. Kata baku dalam bahasa Indonesia itu silaturahim. Kata bahasa Arabnya silaturahmi. Jadi yang benar yang mana?
Ya dua-duanya benar, tergantung timbangannya. Dua-duanya benar, tergantung timbangannya. Nah, menyambung tali silaturahim memang kita dari satu rahim, dari rahim Bunda Hawa, bukan Hawa, Hawa pakai H, Hawa, H. Nah, bedakan H dengan H. Mohon maaf, yang habis makan pete jangan maaf. Kalau Hawa dia berkembang. Kalau Hawa itu ya hawa nafsu dalam bahasa kita. Dari Bunda Hawa maka berkembang kita ini anak cucunya. Nah, perempuan itu kan anak cucu keturunan Hawa. Maka mohon maaf bapak-bapak, kalau ibu-ibu banyak ngomel itu wajar, namanya juga anak cucu keturunan Hawa. Nah, bapak itu dari Adam, namanya Adam itu mingkem. Kalau bapaknya banyak pendiam ya wajar, anak cucu keturunan Adam. Ibu kalau bilang Adam mingkem nggak? Adam. Kalau Hawa? Hawa, mangap. Halo? Betul tak betul? Dan ada hikmahnya Pak. Ini kan bapak kalau sudah semakin tua itu dikurangin penglihatannya, dikurangin pendengarannya. Betul nggak Bu? Itu ada hikmahnya. Supaya apa? Dikurangi penglihatannya supaya memandang istri tetap cantik seperti muda. Kayak nggak berubah. Halo? Karena udah kabur penglihatannya. Pendengarannya juga dikurangin. Supaya apa? Ibu-ibu di kala tuanya kalau banyak ngomel, bapak nggak denger. Pendengarannya dikurangin sama Allah. Itu ada hikmahnya. Kemudian biasanya bapaknya itu juga kalau sudah sepuh itu beda kuatnya dengan waktu muda. Betul betul. Biar nggak banyak gaya, biar nggak banyak gaya. Lalu kemana-mana istrinya bisa menuntun. Jadi ada kebersamaan, bukan hanya jasmanianya, tapi juga rohaniyahnya. Nah, kembali lagi. Jadi silaturahim, bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhanmu dan surganya yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Awal Al-Baqarah Allah mensifati orang yang bertakwa dimulai daripada hubungan yang sifatnya hablum minallah, ibadah yang ritual. Tapi di Ali Imran ini ibadah yang sosial. Kita awali Al-Baqarah dulu. Kita baca bareng-bareng boleh ya? Bagi yang sudah hafal ikutin 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Sama. Hudal alladzina yu'minuna nas-salata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min wa bil akhirati hum ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pada apal semua. Berarti pengajian di komplek ini jalan. Alhamdulillah. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil hidayah bagi orang yang bertakwa. Seperti apa mereka itu punya sifat alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka yang beriman pada yang gaib. Allah
gaib, malaikat gaib, hari kiamat gaib, mizan, syafaat, surga, neraka, semua itu gaib. Alladzina yu'minuna wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin akan adanya hari kiamat. Bapak Ibu percaya akan hari akhir? Percaya? Makanya kita ada halal bihalal. Minta diselesaikan di dunia. Kan repot kalau minta diselesaikan di akhirat. Sementara amal kita pas-pasan. Kita sudah menyadari banyak orang-orang sebelum kita yang gagah-gagah, yang hebat-hebat, semuanya mati. Betul gak betul? Tapi saya ini muda Ustaz, muda nanti juga mati. Saya sehat-sehat juga, saya kaya Ustaz, kaya juga. Kata Bang Deddy Sulaiman itu, orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, Bapak RW, Ustadz juga sama. Mudah-mudahan semua husnul khotimah. Nah Bapak Ibu kalau mati maunya husnul khotimah, husnul khotimah. Nah orang itu dimatikan sebagaimana biasanya. Innal insan, sesungguhnya manusia itu ya mutu kama yahya, bagaimana dia mati sebagaimana dia hidupnya, dan dibangkitkan bagaimana matinya. Saya juga mau wafat dalam keadaan ceramah, saya mau, tapi jangan sekarang. Nanti ngerepotin Bapak Ibu. Nanti kalau udah waktunya. Nah kita sadar hidup ini akan berakhir, maka kita pengen diselesaikan di dunia ini. Wabil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka yang bertakwa beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, kitab Al-Qur'an, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur sama Nabi Daud, Injil sama Nabi Isa. Kita semuanya beryakini itu, mengimani itu semua. Wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul, mereka itulah orang-orang yang dapat hidayah dari Tuhan mereka, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Orang sering beranggapan yang beruntung itu yang punya jabatan, yang punya harta, yang populer. Versinya Al-Quran, yang beruntung itu yang beriman sama hari akhir, yang mendirikan sholat, yang menunaikan zakat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Masalah zakat, berinfak, berbuat baik. Orang itu mau infak jangan nunggu kaya. Nah, ini di ayat berikutnya nanti yang Ali Imran-nya. Uiddat lil mutahin alladzina yunfikuna fis syarra'i wan dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa, mereka yang infak di kala lapang maupun di kala sempit, di kala kaya maupun di kala miskin, di kala senang maupun di kala susah. Itu tafsirnya dalam tafsir Maraful Labid di Kasbi Maknal Qur'anil Majid. Imam Nawawi menjelaskan ada sebuah dialog, ini kisah nyata. Orang yang tadinya itu kaya raya, punya perusahaan, sampai suatu saat jatuh bangkrut, lalu dia ngadu sama seorang ustadz, karena sudah semua dijual, rumahnya dijual, mobilnya dijual. Datang ke rumah ustadz pakai motor, kata sama istrinya, ucapin assalamualaikum. Iya, motor lama, udah ini asetnya dijual buat bayar karyawan. Dia datang ke rumah ustadz dengan suara yang agak menyedihkan, assalamualaikum. Ini salamnya orang susah.
Kan kalau orang Islam assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan Bapak masuk. Disuruh masuk gitu. Iya, nggak maafan sama Ustadz mah nggak boleh nolak begitu. Silahkan masuk. Setelah masuk dalam duduk. Mohon maaf Pak Ustadz, saya minta bimbingan, saya minta petunjuk. Memang ada Pak, saya ini lagi jatuh bangkrut. Dulu waktu ada nggak datang ke rumah Ustadz, clear bangkrut ke rumah Ustadz. Minta petunjuk, minta bimbingan terus. Ya saya ini perusahaan sudah bangkrut. Saya sampai jual aset rumah, mobil buat bayar karyawan. Oh iya, kata Ustadznya, begini Pak, Allah itu mengutus para malaikatnya setiap pagi, 2 malaikat yang menyertai kita. Terus, nah malaikat itu setiap pagi doain kita, Allahumma a'ti mumfikon khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah orang yang infak hartanya lipat ganda, orang yang pelit medit korek buntut kasir capjai, orang bilang gitu, maka talafan binasa. Oh, barangkali itu ya Ustadz ya. Selama ini kami banyak rezeki, banyak duit tapi nggak pernah infak, sehingga kami pun jatuh bangkrut usaha kami. Mulai saat ini saya berjanji kalau dapat uang saya akan sedekah Ustadz. Pulang-pulang sampai istrinya bilang, ya Pak, pokoknya kalau dapat kita harus sedekah. Dapat 10.000, dapat 100.000 sedekah 5.000, dapat 1.000.000 sedekah 50.000, 100.000, pokoknya kita keluarkan. Itu nggak lama Bapak Ibu, 2 tahun asetnya kembali dan rumah bisa kembali, sudah bisa beli mobil Alphard. Iya, bukan Alphard TH, bukan mobil Alphard beneran. Nah istrinya bilang, Pak, kita dulu bangkrut datang ke rumah Pak Ustadz. Nah sekarang kita sudah balik aset kita, masa kita lupa sama Pak Ustadz. Nah sekarang datang lagi ke rumah Pak Ustadz, pakai mobil Alphardnya. Salamnya udah beda. Assalamualaikum. Salam orang seneng mah beda. Waalaikumsalam. Kaget Ustadznya sampai nggak kenal ini. Siapa ini? Saya 2 tahun lalu Ustadz yang datang ke rumah Ustadz. Yang mana ya Pak? Ya itu Ustadz, waktu itu saya bilang usaha saya bangkrut. Oh sekarang alhamdulillah Ustadz, udah lihat sendiri nih. Nah ini ada sedikit rezeki buat Pak Ustadz. Ingat juga Ustadz. Oh yang waktu itu Ustadz kan nasihatin saya, setiap hari ada 2 malaikat yang menyertai kita. Lalu malaikat doain, ya Allah, berikan orang yang infak hartanya lipat ganda, orang yang pelit hartanya binasa. Terus alhamdulillah Pak Ustadz, semenjak Ustadz kasih nasihat itu saya setiap hari dapat rezeki, saya infak, dan alhamdulillah aset saya sudah kembali. Saya bisa beli rumah lagi, bisa beli mobil lagi, dan perusahaan lancar. Nah Ustadznya itu masuk kamar mikir, ini orang saya kasih nasihat hidupnya berubah, kok saya nggak berubah-berubah. Kadang-kadang itu yang mendengar lebih paham daripada yang sama itu. Akhirnya ini Ustadznya pun berpikir, jangan-jangan saya kurang infak. Mulai saat itu pun Ustadznya jadi ikut berubah. Alhamdulillah. Ibu jangan menuduh saya Ustadznya. Ini kayaknya jangan-jangan Ustadz ini. Enggak, ini kisah nyata tapi bener. Jadi begitu, kadang-kadang yang mendengar lebih paham daripada yang menyampaikan. Rubba sami'in afqahu minal qail. Nah, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, dia infak di kala lapang maupun di kala sempit, di kala kaya maupun miskin, di kala senang maupun susah. Orang infak jangan nunggu kaya. Kalau infak nunggu kaya, kalau nggak kaya-kaya nggak infak. Sesuaikan, mampunya banyak berikan banyak, mampunya dikit berikan dikit. Kenapa? Dalam sebuah riwayat, Aisyah itu infak dengan 3 biji kurma. Berapa Bu? 3 biji kurma. Ada ibu-ibu membawa anaknya, 2 anak perempuan dalam keadaan lapar. Assalamualaikum, kami lapar. Di rumah cuma ada 3 kurma, 3-3-nya dikasihkan.
Seorang ibu itu sangat mencintai anaknya. Satu kurma kasih anak yang kecil, satu kurma kasih anak yang gede, yang satu dipegang. Anak kecil makan, kakaknya makan, tapi ibunya nggak makan. Ditunggu, sudah selesai masih kurang. Ini kurma dibelah dua, kasih kakak sama adiknya. Diceritakan itu pada baginda Nabi. Man kana lahu jariyatani, siapa yang punya dua anak perempuan, fa ahsana ilaihima fi sahhidihima, dia berbuat baik dalam mendidiknya, merawatnya, maka keduanya adkhalahumul jannah, akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Bapak Ibu ada yang punya dua anak perempuan? Ada nggak? Ya. Ada yang punya satu? Ya. Ada yang punya satu, nambah lagi kalau ada kesempatan itu. Nah itu dia berbuat baik sama anaknya. Kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Suatu saat ada ketika dalam taklim begini, pengajian begini, ada ibu-ibu gendong bayi, bayi itu nangis. Maka Nabi mengatakan, menurut kalian apakah ibu itu rela memasukkan anaknya ke dalam api neraka? Tentu tidak ya Rasulullah. Ketahuilah kasih sayang Allah kepada hambanya melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Sabar dalam mendidik putra putri, mengasuh keluarga, itu akan memasukkan seseorang ke dalam surganya. Alhamdulillah. Berarti kembali ke sedekah tadi, walaupun cuma setengah biji kurma. Ittaqun nar, jagalah dirimu dari api neraka walau binis pitamrotin, kata Nabi, walaupun dengan setengah biji kurma. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, dan mencegah amarah. Ini wujud takwa, selain infak memberi manfaat, juga mencegah amarah. Bapak Ibu pernah dimarahin orang nggak? Pernah nggak? Enak nggak dimarahin orang? Nah, nggak enak kan? Nah, orang takwa itu mencegah amarah. Jangan sampai marah-marah sama orang. Bu, bapaknya pernah marah nggak? Halo, pernah nggak? Sering katanya. Ini kayaknya podo wae gimana? Jadi gimana itu? Orang takwa itu wal kadiminal ghaidha. Kadimin ini. Nih. Kadimin itu, ini kalau saya tumbahkan tumpah. Nah, maka al kadimin adalah menutup dengan rapat. Nah, jangan sampai tumpah amarahnya. Tahan. Kalau lagi marah, ambil air wudhu, gelar sajadah. Kalau lagi marah, duduk. Kalau lagi marah, sholat. Lagi marah, baca Quran. Jangan kamu tumpahkan. Kalau dalam teori psikologi, kalau terpaksa kamu lampiaskan pada kebaikan. Lagi marah-marah nyuci piring, pecah semua. Lagi marah-marah nyuci, ngepel. Itu lagi itu marah aja, gerak kebaikan. Pergi ke tanah lapang, lagi marah. Jangan kamu dekati objek kemarahan. Atau ke pinggir pantai. Kalau nggak hilang ke tengah laut, insya Allah hilang. Sama orangnya sekalian hilang. Hilang amarahnya. Teriaklah menyebut nama Allah, ya Allah. Kata Al-Ghazali, lihatlah langit yang lapang, maka hilang kemarahan kita. Wal kadhiminal ghaidha. Ada yang mengatakan kalau dipendam nanti jadi penyakit. Enggak, Al-Quran bilang wal kadhiminal ghaidha, tahan amarah. Ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku amal yang gampang, kalau aku lakukan aku masuk surga. Nabi bilang gampang, la takdob, jangan marah. Zid ya Rasulullah, tambahkan, masa itu doang? La takdob, jangan marah. Tambahkan ya Rasul, la takdob walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Satu. Yang kedua, sifat baik itu bagi orang yang bertakwa punya ciri wal'afina 'anin nas, dan mau memaafkan kesalahan manusia. Saya tanya Bapak Ibu yang hadir,
yang biasanya banyak salah sama kita itu suami sendiri atau suami orang, Bu? Suami, Bapak katanya Pak, yang banyak nyakitin Bapak istri sendiri atau istri orang? Istri sendiri kan? Karena dia istri kita, dia suami kita, maafin. Tetangga sendiri, tetangga orang, anak sendiri, anak orang, anak sendiri, istri sendiri, suami sendiri, maka maafin. Wal afina anin nas. Apa sih faedahnya kalau kita maafin? Maafin itu beda dengan ghafara. Kalau ghafara menutup, masih ada. Kalau maafin itu, al-afu itu menghapus kesalahan itu, dianggap nggak ada. Wal afina anin nas. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kamu nggak mau kalau Allah maafin kesalahan kamu? Tentu kita mau. Nah, kalau kita maafin kesalahan orang, Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafin kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Wal afina anin nas. Lebih daripada itu, ini dalam hadis riwayat Imam Hakim, di hari kiamat nanti dalam pengadilan Allah ada dua orang. Ketika dua orang ini tertunduk, satu orang kurang amalnya, satu lagi ini juga cuma sedikit kebaikannya, tapi dia punya dosa banyak kepada temannya. Maka dia meminta, ya Rabbi, dia telah berbuat salah kepada saya, dia berbuat zalim kepada saya, berikan kebaikannya kepadaku untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Kata Allah, wahai hambaku, kalau itu diberikan kepadamu juga masih kurang. Dalam hisab tetap banyak keburukannya. Lalu Allah tunjukkan di seberang sana istana yang sangat indah. Ya Rabbi, itu istana buat nabi yang mana? Buat kekasihmu, walimu yang mana? Kata Allah, kamu juga bisa memiliki. Ya Rabbi, jangan permalukan hamba. Benar. Bagaimana ya Rabbi caranya? Tarik gandeng tangan temanmu ini, maafkan kesalahannya, maka Allah akan memaafkan kesalahan kalian berdua, dan dua-duanya pun diperintahkan untuk masuk surga dengan memaafkan. Syekh Muhammad Saltut, mantan rektor Al-Azhar almarhum, itu menyampaikan riwayat. Jadi ini kisah nyata pertemanan di dunia dibawa kepada pertemanan di akhirat, di pengadilan Allah. Ini misalnya contoh aja lah, ini yang duduknya berdekatan, Pak Bambang sama mantan DKM Pak siapa Pak? Pak Rais. Pak Rais, ya Pak Bambang, Pak Rais nih. Misalnya nih Pak, contoh aja, mohon maaf. Contoh dalam pengadilan Allah disebut Bambang Sudibyo kebaikannya 900 misalnya, keburukannya 901, nanggung kan? Nah, Pak Rais disebut kebaikannya 1000, keburukannya 1500. Nah, Pak Rais ini kan berteman di dunia, di hadapan Allah dia bilang, ya Allah, kalau engkau berikan seluruh kebaikanku, tetap saja hamba menjadi ahlun nar. Ya Allah, saya sayang sama teman hamba, saya sayang sama teman hamba, kasihan teman hamba itu kurang satu tuh, Pak Bambang itu cuma kurang satu, ambil amalku 2 saja buat dia, biar dia masuk surga duluan. Kata Allah kepada Pak Rais, wahai hambaku Rais, engkau sayang sama temanmu, akulah zat yang maha penyayang. Karena kasih sayangmu, kalian berdua masuk surga. Akhirnya ujungnya dua-duanya itu masuk surga itu. Secara amal ya kurang, tapi dia bagus. Kasih sayangnya di dunia sesuai dengan firman Allah dalam hadis qudsi, Anar Rahim wasoltuhu man wasol. Akulah Rahim, aku sambung rahmatku, kasih sayangku orang yang nyambung silaturahim. Jadi kebaikan kita di dunia ini dibawa sampai akhirat nanti. Pertemanan, maka Imam Syafi'i bilang, kalau kamu ketemu 2 orang, model 2 orang ini jangan tinggalin. Satu orang yang membuat kamu nikmat di akhirat nanti,
Satu orang membuat kamu nikmat di dunia ini. Kalau dua-duanya terkumpul, nah itu jangan lepaskan itu. Siapa itu yang pertama? Idza ru'udukiru. Kalau kamu melihat dia, kamu ingat Allah, ingat akhirat. Nah, orang-orang kayak gitu pegang terus. Yang kedua, kalau kamu ketemu dia, kamu dapat keuntungan dunia, baik keuntungan akhirat maupun keuntungan dunia. Pegang baik-baik, karena keuntungan dunia itu izzud dunya bil mal, membuat kemuliaan dunia, tapi di akhirat nanti bitakwa. Pegang baik-baik. Nah, teman-teman yang mendekatkan kita kepada Allah, yang membuat kita ingat akhirat, maupun yang membuat baik di dunia ini, pegang baik-baik. Jangan sakiti, jangan dolimi, karena kita akan butuh dia di hari kiamat nanti. Termasuk perjumpaan begini, Bu. Ini ada dalam surat At-Tur. Surat At-Tur. Orang-orang yang suka ngumpul di dunia akan dikumpulkan di hari kiamat nanti. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman mengikuti mereka beriman, anak cucunya juga beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka dengan dzurriyyah mereka. Dzurriyyah di situ menurut Imam Nawawi bukan hanya dzurriyyah bin nasab, ada dzurriyyah bisabab. Kalau nasab kan kakek, nenek, anak, cucu. Kalau sabab, sababul ilmi, sababul amal, dosen, mahasiswa, guru, murid, kiai, santri, ustadz, jamaah. Sababul ilmi, nyambung. Dengan sebab ini, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan pertemukan mereka dengan anak cucunya. Anak cucu sabab juga anak cucu nasab. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', kami enggak kurangin, kata Allah. Mafhum mukhalafahnya, kami akan tambahi bi rahmatillah, dengan rahmat Allah. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ujungnya ini Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Rupanya nggak cukup mencegah amarah, nggak cukup nahan daripada amarah, memaafkan kesalahan manusia, nggak cukup. Lalu tambahin wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bukan hanya menahan amarah, bukan hanya memaafkan. Jadi kisahnya ada seorang tuan punya budak, budaknya berbuat salah, tuannya marah. Budaknya bilang wal kadiminal ghaidho, tuan, dalam Al-Quran orang bertakwa itu menahan amarah. Ya sudah, saya nggak marah. Nggak cukup tuan, wal afina anin nas, maafin kesalahan. Ya udah, aku maafin kamu. Nggak cukup tuan, wallahu yuhibbul muhsinin, ya sudah, aku bebaskan kamu, tidak jadi budak lagi. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Halal bihalal begini baik tidak? Baik. Bersih jalan baik tidak? Nyapu itu loh, nyapu jalan itu baik nggak? Baik. Kan dalam Al-Quran juga la yastawil a'ma wal basir, nggak sama yang melihat dengan yang tidak melihat. Kalau orang melihat kotoran depan rumah diem saja, itu namanya buta. Halo? Kalau dia melihat, dia akan sapu. Betul? Nggak sama. God mampet diem saja, itu namanya buta. Kalau dia melihat, dibuang kotorannya. La yastawi a'ma wal basir, nggak sama yang buta dengan yang melihat. Melihat orang sakit dijenguk, itu namanya orang melihat. Kalau dia nggak mau jenguk berarti buta. Dohirnya melihat tapi hatinya buta. La yastawi a'ma wal basir. Masjid nggak ada yang adzan, kok dia nggak mau adzan, buta. Datang adanin baru itu melihat, itu namanya.
La yastawi a'ma wal basir, enggak sama yang buta dengan yang melihat. Nah, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Dengarkan ini sebagai puncaknya. Jadi tadi kata Bapak Budi, pokoknya kurang lebih 1 jam Mas, ya insyaallah. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Mahabbatullah linnas atau lil abdi afdhalus sawab alal ibad. Cintanya Allah sama hambanya adalah seutama-utamanya balasan bagi seorang hamba. Kalau Allah sudah mencintai kita, itu nikmat yang tertinggi. Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan, yang namanya nikmat hamba itu 4. Nikmat rendah, harta, pangkat, jabatan. Nikmat tinggi, kesehatan. Ibu bapak pilih mana? Dikasih duitnya banyak tapi sakit-sakitan, sehat tapi pas-pasan. Halo? Sehat, duitnya akeh, bukan pilihan itu. Ini pas-pasan, tetap pilih sehat. Harta, pangkat, jabatan, kesehatan, nikmat tinggi, anak-anak soleh solehah, itu nikmat yang utama. Kalau bapak ibu sudah pensiun, sudah nggak bekerja lagi, melihat anak-anak soleh solehah, itu luar biasa kebahagiaan, nikmat utama. Ada yang nikmat sempurna ketika Allah meridhoi kita semua. Inilah afdhalus sawab, seutama-utamanya balasan bagi seorang hamba ketika Allah mencintai hambanya. Di dunia ini nikmat, di akhirat nanti nikmat. Kenapa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah wali-wali kamu, pelindung-pelindung kamu dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Maka ada orang mati kok senyum, dapat rahmat Allah. Kenapa dia senyum? Busyira bi rahmatihi wa fadlihi wa jannatihi, dikasih kabar ini loh rahmat Allah untukmu, surganya untukmu, rahmatnya, keridoannya. Bapak ibu dapat ridho rahmat Allah, senang tidak? Senang. Begitulah mudah-mudahan kita nanti akhir hayat kita dalam keadaan senyum. Amin ya rabbal alamin. Kalau makanan sudah siap, ceramahnya sudah mau selesai. Karena perhatiannya pada nengok ke sono ini. Sudah lagi bukan ke sini soalnya. Jadi mahabbatullah, cinta Allah kepada hambanya, itu adalah a'dhamu darajat, derajat yang paling tinggi. Kalau sudah dicintai Allah, udah yang lain lewat. Mau seluruh dunia benci, enggak. Kenapa? Karena kalau Allah sudah mencintai, Allah akan kasih kabar malaikat yang di langit untuk mencintai si fulan. Lalu hamba-hamba yang di bumi pun disuruh mencintai si fulan. Dia tebar kebaikan. Maka kalau sudah Allah cinta, itu nggak ada yang bisa membendung. Sebaliknya kalau Allah sudah benci, nggak ada juga yang bisa menolak. Seluruh dunia akan membencinya. Wal-iyadu billah, na'udzubillah min. Semoga Allah cintai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir penutupnya. Tadi kan sisi takwa itu 2. 1 memberi manfaat. Dengan apa? Tidak marah. Dengan memaafkan, dengan berbuat baik, infak, dengan muhsinin, gemar berbuat baik. Sisi yang kedua, kalau dia orang jelek gimana? Nah, ayat berikutnya menjelaskan, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Kalau dia pernah berbuat fahisah, keji, zina atau mendekatinya, berbuat yang buruk, makan yang haram, riba, mencuri, korupsi, au fa'alu fahisatan au dzalamu anfusahum, dzakarullah, dia segera mengingat Allah, taubat kembali kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, dia mohon ampun akan dosa-dosanya, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dia sadar yakin benar tidak ada yang bisa mengampuni dosa melainkan Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak meneruskan keburukannya, kejelekannya, kejahatannya.
wahum ya'lamun, setelah mereka mengetahui, maka orang yang demikian disiapkan ampunan Allah dan surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Rupanya orang bertakwa ada dua sisi, yang senantiasa menebar kebaikan, dan kalau terlanjur berbuat buruk segera mohon ampun kepada Allah. Nah, kepada Allah kita minta ampun, kepada sesama kita minta maaf. Supaya apa? Supaya di hari kiamat nanti tidak lagi kita diminta pertanggungjawaban oleh saudara kita, oleh tetangga kita. Maka setelah ini nanti salam-salaman, saling memaafkan. Semoga dengan itu Allah memaafkan semua kesalahan kita. Amin ya robbal. Terakhir saya tutup dengan pantun. Boleh tidak? Suminten ketiban jendela, cekap semanten nyuwun pangapura. Pergi ke hutan melihat gajah, gajah pergi serombongan. Jikalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa. Satukan tangan dan hati. Siapa yang mengawali doanya dengan istighfar Nabi Yunus 3 kali, Allah akan ijabah doa-doanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula illa billahil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami semua mohon ridho-Mu dan surga-Mu. Kami berlindung dari kemurkaan-Mu dan api neraka-Mu. Ya Allah, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampuni semua kesalahan kami, ampuni dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbana ja'al hadzal balada Indonesia baladan aminan mutmainnah. Jadikan negeri kami Indonesia ini negeri yang aman, yang penuh dengan berkah. Allahumma sholli muslimin al mujahidin fi Filistin wa fi ayyi makanin wa zaman. Allah mereka yang berjihad, kaum muslimin yang ada di Palestina yang terzalimi, ya Allah saudara kami yang terzalimi, ampuni mereka, maafkan mereka, berikan pertolongan pada mereka. Ampuni kesalahan para pendahulu-pendahulu kami, pejuang di negeri ini, para pahlawan yang mendahului kami. Ya Allah, muliakanlah mereka di sisi-Mu, muliakanlah keluarganya. Ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram. Jaga keimanan, keislaman kami, keimanan anak cucu kami, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Engkau telah pertemukan kami di majelis yang mulia ini ya Allah. Pertemukan kami kelak dalam surga-Mu nanti. Dengan rahmat kasih sayang-Mu, maafkan semua kesalahan kami, kedua orang tua kami, dan orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.